Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan membahas cara entry dengan rejection candle untuk pemula ya. Rejection candle ini maksudnya adalah candle pembalikan ya teman-teman. Misalnya dari tren yang sedang bullish, dia menyentuh support dan keluar satu rejection candle, itu dari tren yang bullish bisa berubah menjadi bearish. Begitu teman-teman. Dan juga sebaliknya, ketika tren yang sedang bearish keluar rejection candle, dia akan menjadi bullish. Dan kita akan langsung coba lihat di penerapannya pada chart. Yang pertama kita harus paham dulu untuk structure dari candle atau anatomi candle itu seperti apa. Contoh candle bearish itu dia open di sini ya. Dia open dari atas ya kan. Dan close di bawah sini. Dia close di bawah dari bodinya. Nah, di situ close-nya. Dan kebalikannya dari bearish. Kalau bullish dia open dari bawah dan close di atas. Begitu teman-teman. Dan untuk candle rejection itu ada beberapa tipe. Yang pertama kita bisa lihat momentum yang pertama pada rejection di sini adalah candle penuh ya. Candlenya opennya di bawah dan close di atas. Berarti momentum candlenya itu masih cukup kuat ya. Karena dengan body dan ekor yang tidak ada, berarti momentum candlenya itu masih oke dan kuat untuk melanjutkan kenaikan ya. Karena kan kalau di structure market itu ada structure seperti ini kan, naik turun ya kan. Dan candle rejection itu ada di sini, di structure-nya yang dekat patahannya ya teman-teman, atau dekat cangkulnya. Candle rejection itu biasa kita jumpai di daerah situ, dan ada beberapa tipe candle rejection seperti yang contoh di atas, dan teman-teman bisa cari untuk candle rejection di titik-titik ini atau di patahan-patahan atau di cangkul-cangkulnya ini ya teman-teman. Di situ biasanya candle rejection terjadi atau bisa kita jumpai di sana. Dan kita lanjut untuk candle rejection yang kedua, itu dia open di sini di bawah ya, dan dia melanjutkan, berarti dia open kan, dia sempat naik ke atas ya, tetapi dia dibanting lagi dari atas ke bawah dan close di sini. Begitu. Itu untuk anatominya. Dan apakah candle ini cukup oke untuk melanjutkan kenaikan? Jika candle ini keluar di atas atau di resisten, itu biasanya momentum untuk bullishnya sudah mulai berkurang. Berarti dia akan melanjutkan penurunan. Karena tekanan dari atas atau momentum bullishnya sudah mulai berkurang. Dan biasanya candle selanjutnya akan open di bawah. Dia akan merah ya teman-teman, begini. Nah, dia akan open merah lagi di bawah. Karena momentum dari candle rejection yang ini sudah hilang. Yang bullishnya sudah hilang. Karena kan tekanan dari atas cukup kuat dan close di bawah. Begitu. Dan candle yang ketiga, dia opennya di sini. Tetapi harga sempat naik ke atas ya kan, dari open ke atas. Tetapi harga dari candlenya tadi dibanting lagi ke bawah. Sempat ke bawah sampai di sini dan ngelewatin dari harga opennya. Tetapi close-nya masih di atas. Nah, apakah momentum candle ini masih cukup oke untuk melakukan kenaikannya lagi? Belum tentu. Kita bisa lihat dulu kejadiannya di chart seperti apa ya teman-teman. Apakah dia masih melanjutkan kenaikannya atau tidak? Karena candle yang seperti ini kan masih belum tentu dia melanjutkan kenaikan atau berbalik arah menjadi bearish. Karena kan juga dari open dan close-nya itu hampir imbang ya, dengan wing atau ekor yang cukup panjang di atas dan bawahnya. Dan candle rejection yang terakhir itu dia opennya di sini dan naik, sempat turun ke bawah nih teman-teman, sempat turun ke bawah ya kan, tetapi close candlenya itu masih bisa ke atas. Berarti di sini momentum bullishnya masih ada, teman-teman masih bisa gunakan ini untuk melanjutkan kenaikan dari
atau meneruskan dari harganya kembali untuk bullish ya. Kita langsung saja lihat pada chart. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini teman-teman. Kita bisa masuk ke euro saja untuk melihat harga yang lebih oke karena XAU kan juga masih agak sedikit rancu. Nah, strukturnya di sini lebih jelas. Kita bisa melihat di sini nih. Ingat, candle rejection itu terbentuk atau ada ketika market structure-nya itu membentuk bengkokan atau patahan ya atau cangkulnya. Kita tandain dulu market structure-nya di sini. Nah, di sini masih oke dan cukup. Nah, kan market structure-nya itu secara garis besar masih bearish ya, teman-teman. Masih turun. Nah, teman-teman bisa melihat nih di area-area patahannya tadi. Di area-area patahannya tadi itu teman-teman akan melihat ya, akan melihat candle rejection. Yang pertama itu ada di kita bisa lihat dari atas dulu. Nah, dari sini. Teman-teman bisa lihat nih candlenya. Dia yang tadinya naik gila-gilaan, jumpa candle yang dia nge-close, dia open di atas, ya kan? Dia open di atas dari sini dan dia sempat naik ke atas lagi, ke atas ini, tapi dia dibanting lagi ke bawah dan close di bawah. Itu kan berarti candlenya masih ini, candle momentum rejection untuk bearish itu sudah terjadi karena dia terjadi di atas atau di resisten atau di cangkul atau cengkokannya begitu teman-teman. Dia akan melanjutkan penurunan. Lihat, ketika candle terbentuk dia melanjutkan penurunan. Nah, di sini seperti candle yang tadi, yang ini, nah, candle yang ini tadi, dia ekornya panjang ke bawah dan close di atas. Tapi karena di sini contohnya dia sedang bearish, berarti merah candlenya ya. Di sini, teman-teman bisa lihat dia nge-close di atas ya. Dia open di sini, di atasnya, dan dia open di atas ya. Di situ kita bisa lihat dia sempat dibanting ke bawah nih, banting ke bawah. Nah, tetapi dia ini close di atas lagi, malah nge-close-nya dihantam lagi ke atas. Berarti momentum untuk bearish itu sudah mulai berkurang ya. Dan teman-teman bisa lihat candle melanjutkan atau chart melanjutkan kenaikan begitu. Nah, ini contoh yang candle ketiga yang ketika body dan ekornya itu cukup besar atas bawah ya. Ini karena terjadi di atas berarti kita masih bisa ekspektasi dia masih terus melanjutkan penurunan. Tetapi ketika dia jumpa di tengah, ketika dia terbentuk di tengah-tengah tren yang sedang berjalan itu masih agak sedikit rancu ya teman-teman. Teman-teman bisa mungkin menunggu di daerah resistennya yang terdekat ya. Karena kalau teman-teman tunggu di sini, ketika dia terbentuk, dia open dari atas, ya kan? Dia open di atas, dia sempat turun ke bawah nih, dihantam ke bawah, ya kan? Dihantam ke bawah, tetapi dia nge-close di atas sedikit lagi dan menyisakan wick atau ekor yang cukup panjang atas bawah, teman-teman. Nah, candle yang seperti ini masih agak sedikit rancu karena untuk penerusan ini masih sedikit konfirmasi. Jadi, hindari candle-candle seperti ini ketika ada di tengah-tengah harga ya. Kita tunggu saja. Ketika harganya terbentuk, nih candle terbentuk satu lagi, dia open di sini, tetapi sempat naik ke atas ya kan. Momentum bullishnya ada dan dia dihantam lagi ke bawah ya kan. Momentum bearishnya masuk lagi nih dan close di atas. Oke, berarti momentum untuk bearish itu lebih besar ya. Dan kemungkinan besar harga akan melanjutkan kenaikan dan terjadi begitu teman-teman. Teman-teman bisa lihat lagi di bawah sini. Nah, untuk candle yang besar ini momentumnya tadi. Nah, seperti candle yang pertama pada contoh, dia bodinya besar dan wicknya sedikit. Berarti opennya dari mana? Dari bawah, close-nya di atas,
Tetapi dia sempat ditarik lagi ke atas sedikit, tapi close-nya hanya sedikit dari wick-nya. Berarti momentum untuk harga melanjutkan kenaikan atau bullish-nya itu masih besar. Dan ini masih akan terus berlanjut. Nah, begitu untuk memanfaatkan candle rejection. Teman-teman bisa tandain ya. Teman-teman bisa tandain di sini juga. Contohnya, teman-teman bisa lihat candlenya ini sudah mendekati dari resisten. Kita tandain ya kan. Tandain untuk resisten nih, jumpa. Oke. Nah, ketika harga sudah mulai mendekati dari resisten di trendline yang sudah kita tandain, teman-teman bisa tunggu untuk konfirmasi rejectionnya. Teman-teman bisa tandai di daerah sini untuk resistennya karena banyak harga terjadi di sini. Oke, kita tandai kita rubah. Nah, oke, kita sudah dapat nih resistennya di sini. Dan ketika resistennya sudah tercapai, ada candle rejection yang keluar. Dia open di sini, tetapi sempat naik ke atas, momentum bullishnya ada, dan dihantam lagi ke bawah. Tetapi nge-close-nya tidak full dan cukup oke untuk candle rejection penerusan ya teman-teman. Dia akan melanjutkan penurunannya lagi ke bawah. Teman-teman bisa taruh entry sell di close-nya tadi, SL di atas dari wick-nya sedikit dan TP di bawah 1:2 berarti 4. Di sini teman-teman bisa taruh 0,8 oke dan down TP. Begitu cara penggunaan dari candle rejection. Cukup mudah dipahami ya teman-teman. Dan itu untuk contoh candle dari rejection di bearish ya, trend bearish. Untuk trend bullish sama aja sebenarnya teman-teman. Nah, contohnya di sini, ini sedang bullish ya kan. Kita bisa tandai untuk trend line-nya dulu. Nah, untuk trend line-nya sudah dapat nih. Kita saatnya mencari rejection candle. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, nah contohnya yang ini. Candle yang bodinya dan ekornya cukup imbang ya, cukup seimbang. Dia open di bawah, tetapi sempat ditarik ke bawah dulu ya kan, ditarik ke bawah dulu, tetapi dia tidak nge-close di bawah, dia malah naik ke atas, hampir ke atas dan close di sini, ya kan? Itu momentumnya sebenarnya kan tidak jelas, tetapi kita tunggu konfirmasi candle selanjutnya. Apakah candle selanjutnya itu bullish atau bearish? Tetapi candle yang ada di sini kan bullish nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat dia open, tetapi sempat dihantam ke bawah, dia naik sampai ke atas dan close di bawah. Nah, momentum bullishnya masih ada nih. Kita bisa masuk langsung dari situ, kita open, dan SL kita bisa taruh di bawah sedikit. Oke, oke kita sudah dapat SL-nya. 1:2 di 12-an ya, 12-an. Oke, itu dia. Nah, TP. Begitu cara penggunaan candle rejection secara mudah untuk pemula ya teman-teman. Cukup mudah dipahami. Dan ingat, candle rejection itu ada di dekat daerah support atau resisten ya. Ketika market structure-nya terbentuk, teman-teman bisa tunggu ketika mendekati market structure kan. Market structure tadi naik turun ya kan, naik turun, naik. Teman-teman bisa tunggu dia di situ ya kan. Teman-teman tandai aja dulu untuk trend line-nya dan ketika sudah mendekati support, teman-teman tunggu candle rejection yang oke untuk masuk. Ketika sudah mulai ada, kita bisa langsung entry dan taruh SL di bawah support serta TP 1:2 ataupun di daerah resisten terdekat. Begitu saja untuk cara penggunaan dari candle rejection secara simple bagi pemula ya teman-teman, cukup mudah dipahami. Dan materi kita untuk video kali ini cukup segitu saja. Sampai jumpa di next video dengan materi-materi menarik berikutnya. Sampai jumpa.